Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Aang Nuryaman dalam video pembelajaran persamaan diferensial biasa. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang persamaan Cauchy-Euler tak homogen sebagai bagian dari persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Baik, sebagai ilustrasi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan persamaan Cauchy-Euler tak homogen untuk orde 2. Tinjau persamaan diferensial tak homogen orde 2 berbentuk AX kuadrat kali turunan kedua dari Y ditambah BX kali turunan pertama dari Y ditambah CY sama dengan Fx. Di sini Fx-nya tidak sama dengan 0. Untuk kemudahan, untuk turunan kedua saya juga sering menyebutkan sebagai Y double aksen dan turunan pertamanya itu sebagai Y aksen. Seperti halnya pada persamaan diferensial tak homogen, maka solusi umum dari persamaan diferensial dalam bentuk persamaan satu ini itu adalah sama dengan Y sama dengan YH ditambah YP. Di mana YH-nya itu adalah solusi homogennya, yaitu solusi dari persamaan AX kuadrat Y double aksen ditambah BXY aksen ditambah C sama dengan 0, dan YP adalah solusi partikulir untuk persamaan tak homogennya. Nah, untuk untuk solusi homogennya, bisa Anda lihat pada video pembelajaran sebelumnya untuk persamaan Cauchy-Euler homogen. Sedangkan untuk mendapatkan solusi partikularnya, kita dapat menggunakan metode variasi parameter. Di bawah asumsi bahwa persamaan diferensialnya itu sudah dalam bentuk persamaan diferensial standar, yaitu koefisien dari turunan tertingginya sudah dibuat sama dengan 1, yaitu dengan cara membagi kedua ruas pada persamaan diferensial dengan AX kuadrat. Sebutlah misalnya bentuk standarnya itu adalah Y double aksen tambah PXY aksen plus QXY sama dengan F besar X. Di sini PX itu sama dengan B per AX, kemudian QX adalah C per AX kuadrat, dan F besar X itu adalah Fx dibagi AX kuadrat. Tentunya dalam hal ini X-nya itu berada pada interval bilangan real positif. Sebagai contoh, misalnya untuk menyelesaikan persamaan tak homogen X kuadrat Y double aksen dikurangi 3XY aksen ditambah 3Y sama dengan 2X pangkat 4 E pangkat X. Untuk mendapatkan solusi homogennya, kita bisa memandang persamaan homogennya berbentuk X kuadrat Y double aksen tambah dikurang 3XY aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan X pangkat M, Y aksen sama dengan M kali X pangkat M-1, dan Y double aksen sama dengan M kali M-1 kali X pangkat M-2 ke dalam persamaan homogennya. Dan ini membawa kita pada persamaan bantu atau auxiliary equation dalam bentuk M kali M-1 dikurangi 3M tambah 3 sama dengan 0. Atau sama dengan M kuadrat dikurangi 4M ditambah 3 sama dengan 0. Dengan pemfaktoran kita punya ruas kiri menjadi M-1 dikali M-3 sama dengan 0. Dan ini memberikan M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 3. Dan termasuk ke dalam kasus akar real berbeda. Dengan demikian, solusi homogennya itu adalah YH sama dengan C1 kali X pangkat 1
ditambah C2 kali X pangkat 3. Selanjutnya, untuk mendapatkan solusi partikularnya, pertama kita bagi terlebih dahulu persamaan diferensial dari masalah kita dengan X kuadrat. Sehingga persamaan menjadi Y double aksen dikurangi 3X per Y aksen ditambah 3 per X kuadrat kali Y sama dengan 2X kuadrat kali E pangkat X. Dengan menggunakan persamaan ini, kita identifikasi bahwa f besar x-nya, fx-nya itu adalah 2x kuadrat dikali e pangkat x. Sekarang kalau kita lihat dari bentuk YH, kita identifikasi Y1-nya itu sama dengan X, Y2-nya sama dengan X pangkat 3. Jadi, dari Y1 dan Y2 ini kita konstruksi Wronskiannya, yaitu sama dengan determinan dari matriks Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen, itu sama dengan determinan matriks X kali X pangkat 3, 1, 3X kuadrat. Dan ini sama dengan 3X pangkat 3 kurangi X pangkat 3, sama dengan 2X pangkat 3. Karena X-nya itu pada interval bilangan real positif, yaitu 0 sampai hingga, maka kita punya 2X pangkat 3-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa menggunakan metode variasi parameter. Kita konstruksi terlebih dahulu, U1-nya itu sama dengan negatif dari integral Y2 kali Fx per W dx sama dengan negatif integral dari Y2-nya adalah X pangkat 3 dikalikan Fx-nya adalah 2X kuadrat kali E pangkat X dibagi dengan W. W-nya adalah 2X pangkat 3 dx. Dan ini sama dengan negatif integral X kuadrat kali E pangkat X dx. Dengan menggunakan integral parsial, kita peroleh hasil bentuk integral yang terakhir, itu adalah negatif X kuadrat E pangkat X ditambah 2 kali X kali E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X. Dan U2 itu sama dengan integral Y1 Fx per W dx. Sama dengan integral Y1-nya adalah X, Fx-nya adalah 2X kuadrat E pangkat X dibagi W 2X pangkat 3 dx. Dan kita sederhanakan itu sama dengan integral E pangkat X dx. Dan hasilnya adalah sama dengan E pangkat X. Oleh karena itu kita peroleh YP-nya itu sama dengan U1 kali Y1 ditambah U2 kali Y2. Itu sama dengan negatif X kuadrat kali E pangkat X ditambah 2X kali E pangkat X dikurang 2E pangkat X dikalikan X ditambah E pangkat X kali X pangkat 3. Yaitu sama dengan 2X kuadrat E pangkat X dikurang 2X E pangkat X. Akhirnya kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial atau homogen kita untuk masalah ini adalah Y sama dengan YH tambah YP, itu sama dengan C1X ditambah C2 kali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat E pangkat X dikurang 2X kali E pangkat X. Nah, itu cara metode variasi parameter. Untuk kasus-kasus tertentu, dengan menggunakan variasi parameter itu sering kita tidak bisa lakukan. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan perubahan koefisien konstan. Ya. Maksudnya itu adalah kita dengan menggunakan sebuah transformasi, kita buat persamaan diferensial koefisien variabel tersebut
sehingga menjadi persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Hal ini dimotivasi karena adanya keserupaan antara bentuk solusi persamaan Cauchy-Euler dan solusi dari persamaan linear dengan koefisien konstan. Sebagai contoh, misalnya ketika akar dari persamaan bentuk AY double aksen tambah BY aksen tambah C sama dengan 0, dan AX kuadrat Y double aksen tambah BX aksen tambah C sama dengan 0, itu adalah real dan berbeda, maka secara berturut-turut solusi umumnya adalah berbentuk Y sama dengan C1 kali E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X. Itu untuk koefisien konstan. Sedangkan untuk koefisien variabelnya, itu kita punya Y sama dengan C1 kali X pangkat M1 ditambah C2 kali X pangkat M2. Di sini X-nya adalah positif. Oke, dengan menggunakan identitas bahwa E pangkat ln X itu sama dengan X, untuk X positif, maka solusi kedua yang diberikan itu dapat di solusi kedua yang ini, yang sebelah kanan ini, itu dapat dinyatakan dalam bentuk yang sama dengan persamaan dengan solusi yang pertama ini, yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1 ln X ditambah C2 kali E pangkat M2 ln X. Atau bisa kita tulis sebagai C1 kali M1T ditambah C2 kali E pangkat M2T. Di sini T-nya itu sama dengan ln X. Nah, berdasarkan hasil akhir ini, hasil ilustrasi yang terakhir ini, itu menyatakan bahwa persamaan Cauchy-Euler senantiasa dapat ditulis ulang dalam bentuk persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan dengan melakukan substitusi X sama dengan E pangkat T. Sebagai contoh misalnya, Anda diminta menyelesaikan persamaan tak homogen X kuadrat Y double aksen dikurangi X Y aksen ditambah Y sama dengan ln X. Dengan mensubstitusikan X sama dengan E pangkat T atau T sama dengan ln X, kita punya bahwa dy dx atau turunan Y terhadap X dengan menggunakan aturan rantai ini akan sama dengan dy dt dikali dt dx. Dan itu sama dengan 1 per X kali dy dt. Ingat, dt dx itu artinya T diturunkan terhadap X. Ya. Oke. Kemudian kalau dy dx kita turunkan sekali lagi terhadap X, maka kita peroleh turunan kedua dari Y terhadap X. Yaitu sama dengan d dx dari 1 per X dy dt. Dan dengan menggunakan turunan untuk fungsi perkalian dua buah fungsi, d dx dari 1 per X dy dx itu sama dengan 1 per X kali d dx dari dy dt ditambah dy dt kali d dx dari 1 per X. Oke. Yang 1 per X kali d dx dy dt dengan menggunakan aturan rantai sekali lagi itu sama dengan 1 per X kali d dt dari dy dt dikali dt dx plus dy dt kali turunan 1 per X, yaitu sama dengan min 1 per X kuadrat. Dan ini sama dengan 1 per X kuadrat kali turunan kedua Y terhadap T dikalikan dt dx itu sama dengan 1 per X ditambah dy dt kali minus 1 per X kuadrat. Oke, dan ini bisa disederhanakan menjadi 1 per X kuadrat kali turunan kedua Y terhadap T dikurangi dy dt. Nah, dengan mensubstitusikan X sama dengan E pangkat T dan dy dx serta turunan kedua Y terhadap X ke dalam persamaan diferensial yang kita punya, maka kita peroleh X kuadrat Y double aksen min X Y aksen plus Y sama dengan ln X itu menjadi X kuadrat kali 1 per X kuadrat
dikalikan turunan kedua Y terhadap T dikurangi turunan pertama Y terhadap T dikurang X kali 1/X dt plus Y sama dengan T. Dan Anda lihat ini sama dengan ini X kuadrat dikali 1/X kuadrat bisa kita coret karena di sini X yang positif berarti tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan X kali 1/X, maka kita punya bentuk yang lebih sederhana yaitu turunan kedua Y terhadap T dikurangi 2 DI dt ditambah Y sama dengan T. Anda lihat bentuk yang terakhir ini merupakan persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Oke? Dan dengan cara yang sama untuk penyelesaian persamaan diferensial dengan koefisien konstan tak homogen, kita selesaikan terlebih dahulu untuk kasus persamaan homogennya. Maka untuk persamaan homogennya kita punya Y double aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Diperoleh persamaan bantunya dengan mensubstitusikan Y sama dengan E pangkat MT. Maka kita punya persamaan bantunya adalah M kuadrat min 2M tambah 1 sama dengan 0. Atau M1 kurang 1 dikuadratkan sama dengan 0. Dan ini memberikan akar real kembar yaitu M sama dengan 1. Sehingga kita punya solusi homogennya itu adalah C1 kali E pangkat T plus C2 kali T E pangkat T. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan solusi partikulirnya dari persamaan hasil transformasi, kita bisa menggunakan dua metode. Bisa menggunakan metode koefisien tak tentu atau bisa juga menggunakan variasi parameter. Untuk kali ini kita akan coba menggunakan metode koefisien tak tentu. Karena di sini Ft-nya yang ruas kanannya itu adalah berbentuk fungsi linear yaitu fungsi polinom orde 1, maka dengan menggunakan metode koefisien tak tentu kita bisa mencoba solusi partikulirnya itu adalah dalam bentuk YP sama dengan A plus B kali T, yaitu sebagai polinom orde 1. Asumsi ini memberikan kepada kita bahwa persamaan diferensial homogennya menjadi Y double aksen min 2Y aksen plus Y itu sama dengan turunan kedua dari YP itu sama dengan 0, berarti 0, dikurang 2 kali turunan pertama Y terhadap T, berarti sama dengan B, berarti min 2B, ditambah Y, Y-nya sendiri adalah A plus BT. Dan ini sama dengan yang ruas kanannya, yaitu sama dengan T. Oke, dengan menyampaikan koefisien ruas kiri dan ruas kanan, jadi koefisien T di ruas kiri adalah sama dengan B, dan di ruas kanan adalah sama dengan 1, maka kita punya B-nya itu sama dengan 1. Dan untuk bagian konstanta di ruas kiri itu adalah min 2B plus A, dan di ruas kanannya adalah 0, maka dari fakta bahwa B-nya sama dengan 1, kita punya A-nya sama dengan 2. Oleh karena itu, kita peroleh solusi partikulirnya yaitu YP itu sama dengan 2 plus T. Dengan demikian, solusi umum dari masalah kita itu adalah Y sama dengan YH ditambah YP, yaitu sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 kali T E pangkat T plus 2 ditambah T. Karena persamaan kita itu adalah dalam bentuk persamaan diferensial dalam peubah bebas X, maka kita kembalikan lagi peubah T di sini ke dalam X. Karena kita memisalkan X adalah T itu adalah ln X, maka E pangkat T itu menjadi C1 kali X ditambah C2 T-nya sendiri adalah ln X berarti ln X dan E pangkat T-nya berarti sama dengan X. Berarti kita punya C1X plus C2X ln X, C2 kali X kali ln X ditambah 2 ditambah T-nya itu sama dengan ln X.
Jadi solusi umum kita itu adalah Y sama dengan C1X tambah C2 kali X kali ln X ditambah 2 ditambah ln X. Itulah video pembelajaran mengenai persamaan Cauchy-Euler tak homogen. Anda bisa mencoba pemahaman Anda dengan cara menyelesaikan soal latihan berikut ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pemahaman bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda bila memang video pembelajaran ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberikan saran, kritik, atau komentar apapun pada kolom komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.